Narasi yang menyerang Presiden Joko Widodo tak henti-hentinya disemburkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan kader-kader Banteng Moncong Putih. Tetapi dalam proses politik dan hukum, PDIP justru menggunakan instrumen yang berputar-putar bak gasing. Mengapa PDIP tidak berani berkonfrontasi secara langsung dengan Presiden Jokowi? Seperti diketahui, sejak tidak mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024, kader-kader PDIP rajin menyerang Presiden Jokowi. Sebut saja Ketua DPC PDIP Surakarta, Efik Hadirudiatmo, anggota DPR Masinton Pasaribu, hingga Jarod Saiful Hidayat. Bahkan dalam beberapa minggu terakhir, Hasto sangat gencar menyerang Jokowi. Terakhir, Hasto menyebut Jokowi pernah mengirim menteri untuk membujuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar mau menyerahkan jabatannya. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi dalam rangka kendaraan politik untuk 21 tahun ke depan, ujar Hasto saat menjadi narasumber acara bedah buku berjudul NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971 karya Ken Ward di Cikini, Selasa 2 April 2024. Tetapi sampai hari ini, faktanya PDIP hanya omon-omon saja. Selain gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pemilu dan Pilpres 2024, PDIP justru menggugat KPU melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN terkait keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Baik gugatan ke Mahkamah Konstitusi maupun PT-UN sama-sama tidak melibatkan Jokowi. Proses hukumnya antara PDIP dengan KPU dan Bawaslu, di mana Prabowo Gibran hanya sebagai pihak terkait. Padahal ada jalan yang lebih tegas dan elegan secara politik jika PDIP benar-benar berani melakukan konfrontasi langsung dengan Jokowi. Pertama, menarik kadernya dari kabinet Jokowi. Seperti kita ketahui, ada 6 kader PDIP yang masih menjadi Menteri Jokowi. Dari Menteri Sosial, Tri Risma Harini, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dengan ditariknya menteri dari Kabinet Jokowi, maka posisi PDIP akan jelas. Kritik kepada Jokowi tidak akan memercik ke wajah sendiri. Bagaimana mungkin mengkritik carut-marut hukum sementara kadernya duduk di posisi kementerian yang menangani masalah hukum? Sungguh anomali. Kedua, sebagai fraksi terbesar di mana kadernya Puan Maharani duduk sebagai Ketua DPR, mengapa PDIP tidak jadi melanjutkan guliran hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dan tudingan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi? Penggunaan hak angket lebih strategis secara politik karena berhadapan langsung dengan Jokowi. Bahkan andai hasil angket cukup meyakinkan, bisa dilanjutkan ke hak menyampaikan pendapat yang dapat berujung pada pemakzulan Jokowi. Terlebih, partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar, yakni Nasdem, PKS, dan PKB, sudah terang-terangan menyatakan dukungan dan tinggal menunggu action PDIP. Secara matematis, gabungan kursi PDIP, P3, Nasdem, PKS, dan PKB lebih besar dibanding partai pengusung Prabowo Gibran, sehingga potensi untuk keberhasilan hak angket sangat tinggi. Kita akhirnya paham guliran hak angket hanya gertak sambal PDIP kepada Jokowi. Lebih parahnya lagi, ada sinyalemen bahwa hak angket bagian dari strategi PDIP untuk menaikkan posisi tawar atau bargaining position di hadapan Jokowi dengan tujuan akhir tawar-menawar jumlah kursi kabinet mendatang. Apapun yang dikatakan Hasto dan kader-kader PDIP saat ini tidak dapat dipegang. Hanya omon-omon demi tujuan politik partai yang tidak pernah diketahui publik. Benar yang dikatakan Yusuf Kala, tidak ada partai politik yang benar-benar siap menjadi oposisi, karena partai politik didirikan untuk merebut kekuasaan. Jikapun ada, hanya kecelakaan politik, dan PDIP ada di dalam kategori itu. Ingat quote hebat dari fisikawan abad 20 Albert Einstein, perut kosong bukanlah penasihat politik yang baik. Tetap semangat.